Lab, lab, lab. Object certificate. Object. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita sudah bisa bertatap muka kembali di pertemuan yang ke-8 kegiatan KKSI Animasi 2021. Untuk hari ini kita ada 2 pemateri. Yang pertama dari Pak Farid Faturrahman, kemudian yang kedua dari Pak Andi, PT SCM Bandung, nanti jam 10. Dan tidak perlu berlama-lama, saya langsung saja serahkan waktu dan kesempatannya kepada Pak Farid Faturrahman. Monggo disilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Kedengaran Pak suaranya Pak? Ya, kedengaran jelas Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang luar biasa, peserta Camp Kreatif Siswa ya. Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia tahun 2021 di tema animasi. Alhamdulillah pagi ini saya sangat berbahagia sekali karena melihat animo dari siswa. Kalau di KKGS kan gurunya Pak ya. Kalau di sini saya melihat malah semangat siswanya yang luar biasa. Artinya saya mengajak untuk siswa sekalian. Kami juga ini yang sekarang berdiri di sini pernah jadi siswa di tahun yang berbeda ya. Kami jadi siswa dari SD, SMP, SMA, SMK mungkin ya. Ditambah pernah jadi mahasiswa. Sekarang kebetulan kami berdua ini, saya sama Bapak host ini yang tiap hari tampil di Zoom KKSI. Itu pernah, artinya memang pernah mengajari siswa dan tidak pernah memikirkan juga seperti apa kami dulu akan seperti ini atau tidak pernah. Tapi ternyata kenyataannya kita semua bisa hadir di Zoom, di depan ada di sekalian siswa ya gitu ya. Jadi kami tidak pernah memikirkan dulu zaman SMP, zaman SMA, oh nanti saya akan jadi pemateri di sini, akan jadi pengampu untuk kegiatan camp kreatif tingkat nasional, tidak pernah. Tetapi itulah karena memang selalu berusaha, selalu belajar, selalu mencari teman, selalu mencari informasi sehingga keadaan bisa menjadi seperti ini. Dan saya yakin untuk anak-anak sekalian itu akan menjadi lebih dari kami. Lebih hebat, lebih sukses. Dengan syarat 2. Pertama, yakin akan kemampuan diri, potensi diri kita. Ada yakin punya potensi yang sekarang saat ini digeluti, ya, ditekuni. Kemampuan animasi salah satu kompetensi itu yang menjadi pengantar nanti, mengantar adik-adik sekalian menjadi orang besar. Ya, baik, izin sharing ya, izin share materi. Baik, ini lagi di share Pak. Siap. Nanti saya akan share materi untuk adik-adik sekalian. Jadi pada pagi ini perkenalkan, nama saya Farid Faturrahman. Secara kedinasan saya mengajar di SMK Negeri 4 Kantor Lampung secara tanggung jawab untuk 2 tahun ini saya menjadi menjadi tim untuk melaksanakan camp kreatif
baik yang siswa maupun yang guru ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan di tema animasi. Anak sekalian, ada beberapa hal poin penting yang ingin saya sampaikan. Nanti saya akan share materinya terkait dengan animasi. Coba saya share materinya. Nah, sudah kelihatan Bapak? Sudah Pak, sudah. Baik, tema kita pagi ini memang secara detailnya Pak, adalah SMK pemasaran. bisa yuk. Nah, ya, SMK bisa anakku ya. Baik, pemasaran dan produk penjualan produk animasi dan dispesifikkan oleh panitia untuk UMKM. Saya akan membahas tentang bagaimana Pak Farid mohon unmute Pak. Mute Pak. mati ya. Iya mati Pak, ya. Silakan. Sekarang Pak. masih. Sudah hidup. Baik. Baik, sekali lagi panitia telah membuatkan judul pemasaran dan produk penjualan produk animasi untuk UMKM. Di sini kita akan membahas tentang kemana saja sih pemasaran dan produk ini bisa dijual. Apakah memang bisa dijual seperti gambar 3D building ya, gambar apalagi karikatur, kaligrafi dan yang lain-lain. Apakah ini masih punya kelebihan? Nah, kita akan melihat beberapa contoh. Saya yakin kalau anak-anak sekalian yang bergelut di animasi selama ini di SMK-nya akan tahu 4 orang hebat, orang Indonesia hebat ini ya. Ada Andre Surya, ada Griselda Sastrawinata, ada Roni Gani ya, dan ada lagi lulusan ITB di bidang arsitektur, bukan animator, tetapi kerjanya menjadi animator, yaitu Kristiawan Lee. Ini orang-orang besar, jadi kalau kita melihat figur-figur ini tidak semua berbackground dari animasi. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi animator. Kenapa? Karena mereka mampu menjual. Mereka mampu menawarkan karya animasi buatan mereka ke direktur movie di Hollywood sana. Ya, siapa Andre Surya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ini dari Rizka Horinisa. Nih, Rizka Horinisa, tolong di-unmute. Tahu nggak? Saya ingin lihat. Siapa tadi Pak? Pak Farid mati Pak. Andre Surya. Andre Surya ini kalau kalian siswa dan saya juga pernah menonton film Iron Man 1, Iron Man 2. Kalau zaman dulu tahun 90-an itu ada film Star Trek ya. Bagaimana film Star Trek itu kapal luar angkasa yang mengelilingi angkasa luas, galaksi sana, itu kan full of animation, penuh animasi. Nah, salah satu yang membuat film ini orang Indonesia. Inilah orangnya Andre Surya. Ya. Itu yang menjadi kebanggaan Indonesia. Sebetulnya ada 9 nama besar animator Indonesia di Hollywood sana. Tetapi dari 9 itu ada the big force-nya ya ini orang ini. Yang kedua ada Griselda Sastrawinata. Siapa dia? Dia ini kalau seneng kartun
pernah nonton film Shrek? Shrek 1, Shrek 2, ya si buta hijau Nggak itu. bisa, ayo SMK. Nah, itu dia ini salah satunya. Kalau kita sekarang sering nonton film Kung Fu Panda di TV atau di waktu di bioskop ada Kung Fu Panda the movie. Terus ada apa? Ada lagi yang Madagaskar. Nah ini Griselda Sastrawinata inilah yang ikut terjun dalam membuat animasinya. Kartunisnya beliau ini. Ada lagi Roni Gani. Roni Gani ini kalau kita senang film-film robot-robot ya, The Avenger, Transformer, terus ada Ant-Man. Dia ini yang ikut terlibat menjadi animatornya. Bersejajar dengan para animator tingkat dunia lainnya. Yang terakhir ada Kristiawan Lee, sama dia juga pernah ikut terlibat di Transformer ya. Kalau pernah melihat film G.I. Joe, dia juga ini yang menjadi animatornya. Dan terakhir film yang pernah booming di dunia, Spider-Man 4 ya. Ini ikut menjadi salah satu animator dalam tim di film tersebut. Jadi jangan pernah berkata bagaimana Pak menjual hasil animasi. Tapi buktinya orang-orang sukses. Jangan semangatnya hilang karena barang yang dijualnya berbentuk lembaran kertas atau file-file yang sifatnya orang lain mungkin belum butuh di Indonesia, tapi kalau di pihak lain di dunia sudah sangat dibutuhkan. Baik, itu jadi salah satu motivasi untuk Anda sekalian terus berkarya untuk hal-hal yang bersifat animasi. Kita tidak pernah tahu, tampilkan karya-karya Anda ini pada Instagram Anda, pada Facebook Anda, tampilkan karya ini pada status WA Anda. Mungkin itu menjadi salah satu promosi bagi hasil karya Anda yang bisa dilihat. Kita nggak pernah tahu siapa yang melihat ya. Kalau Anda membuat satu animasi yang hasil karya Anda sendiri, bukan mencontoh gambar orang, kebetulan nanti memang ada director yang sedang mencari satu animasi tertentu dan Anda memenuhi kriteria, saya yakin itu menjadi jalan Anda. Ya, jadi jangan patah arang, selalu terus berkarya dan berkarya. Tunjukkan tetapi karya Anda. Jangan egois. Anda berkarya, menggambar bagus, menulis bagus, ya. Anda simpan sendiri. Hanya simpan di kertas, ditumpuk rapi. Kadang nggak ditumpuk, habis gambar, lempar gitu aja ya. Kalaupun Anda koleksi simpan aja di file pribadi. Jangan share selalu hasil karya-karya Anda. Di Instagram luar biasa sangat banyak IG yang menampilkan beberapa karya animasi. Selanjutnya kalian, kenapa sih ya status summary-nya nih? Materi kita hari ini adalah kenapa kok di materi KKSI ada pemasaran, ada penjualan. Kenapa juga produk yang dihasilkan harus dilaporkan, kan itu ya? Memang bagaimana melakukannya, Pak? Bagaimana menjualnya? Bagaimana melaporkannya? Dan tujuannya apa sih kok harus dilaporkan, kan itu ya? Nah, pada pagi ini Pak Barin akan membantu sharing bagaimana hal-hal ini bisa kita jawab 4 poin ini. Tetapi sebelumnya yuk kita pahami dulu apa perbedaan pemasaran, marketing dengan penjualan ya atau selling. Yang paling jelas diantaranya adalah kalau pemasaran itu Anda memasarkan, menawarkan, memperlihatkan, mempertontonkan, atau tadi menunjukkan ya hasil animasi buatan Anda ke seluruh dunia jika melalui kegiatan promosinya online. Anda di mana? Di Subang, Anda di Purwokerto, Anda di Jambi, di mana? Di Lampung. Kalau online itu semua bisa melihat.
Atau offline ya silahkan ke bapak ibu gurunya, ke temannya, ke tetangganya, ke pamannya, tunjukkan ini hasil karya saya. Itu offline. Jadi yang melihat itu yang ketemu kalau offline. Atau mau diiklankan di TV, ya apa-apa. Tetapi intinya kalau online ini memiliki keunggulan, hasil karyamu meskipun Anda di desa kecil sekalipun, asal ada jaringan internet, Anda upload pada akun status WA, akun Instagram, pada Facebook, itu seluruh dunia itu akan bisa melihat hasil karya Anda. Entah yang membutuhkan, entah yang tidak membutuhkan, entah orang yang suka pada Anda, entah orang yang benci pada Anda, akan tetap bisa melihat hasil karya Anda ketika melalui online. Ya. Yang kedua, kalau offline kelemahannya adalah hanya pada orang-orang yang bisa ketemu dengan Anda. Ada pameran, Anda ikut pameran, memajangkan. Ya. Ada tugas untuk Bapak Ibu guru, Anda membuat tugas untuk Bapak Ibu guru. Hanya itu kalau online, offline. Tapi kalau online sangat luar biasa. Menunjukkan. Belum terjadi hal-hal yang menghasilkan uang. Belum. Itu pemasaran. Nah, kalau penjualan, setelah orang tahu hasil karyamu, ya siswa sekalian, setelah orang lain melihat, tadi saya bilang, ketika sekali Anda mengunggah karyamu di Instagram, meskipun menurut Anda itu adalah hanya siluet, hanya hal kecil yang dibuat seperti film, ya bergerak. Jika yang melihat adalah seorang direktur yang sedang mencari barang yang Anda buat, klik akan terjadi di situ. Oh, ini siapa yang buat? Ini status Instagramnya, ini nomor HP-nya, akan dikejar terus sama sang direktur. Kenapa? Kita tidak pernah tahu, we never know. Tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, jadi saya berdoa ini pasti akan terjadi pada kalian yang memang memiliki motivasi besar, mimpi lah istilahnya. Bermimpi, mimpinya harapan ke depannya, bangunnya tuliskan animasinya, gambarkan animasinya. Jadi kalau tidur terus ya mimpi terus. Nah mimpinya kita barengi dengan tadi, mimpinya kita barengi dengan bangunnya kita memperlihatkan hasil karya kita. Ketika sudah ada yang melihat dan suka, akan terjadilah bagaimana orang itu menghargai hasil karya Anda. Entah berbentuk rupiah, uang, ya, dibeli dengan harga tertentu, atau Anda diberikan kesempatan untuk menjadi tim satu proyek tertentu yang akhirnya Anda dibayar dan ujung-ujungnya menghasilkan uang. Ya. Kalau dibeli, ya dibeli secara online bisa, ya. Atau COD, janjian, Pak saya misalkan saya punya foto nih tapi ingin dibuat dalam bentuk dibuat dalam bentuk kanvas, terus bisa bergerak kecil-kecil, saya beli deh berapa harganya. Nah, janjian, ketemuan, bayar COD. Ya, itu tadi penjualnya. Kalau penjualan hasil dari memperkenalkan berujung pada uang atau ada transaksi. Itu yang perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Ya, kita paham itu dulu. Itu yang pertama. Mari kita akan pemasaran dan penjualan produk animasi. Kita juga harus memahami lagi selain pemasaran penjualan, apa sih animasi itu? Jangan sampai animasi itu kita bergelut di sana tapi salah ya. Jadi yang disebut dengan animasi adalah menghidupkan ilustrasi sebagai meskipun itu sebuah benda batik, tapi menjadi suatu karakter hidup seperti kartun gitu ya. Terus animasi dibuat dengan menggunakan kumpulan gambar. Jadi kalau hanya satu gambar, yaitu gambar, picture, lukisan. Tetapi kalau bisa bergerak, gambar-gambar tersebut bergerak, Tom and Jerry kan gambar satu dibanyak, dideretkan sehingga bisa berlari. Itu animasi. Kemudian ditampilkan satu persatu dengan cepat, gambar pun akan terlihat bisa bergerak. Itu yang disebut dengan produk animasi. Maka ada film Hero, ada film
apa namanya Shrek, Kung Fu Panda, itu kan ribuan gambar yang dikumpulkan berurutan, digerakkan secara cepat sehingga ya hidup. Padahal itu kumpulan gambar. Terus pastikan Anda juga mengerti, bukan hanya bergerak, tapi animasi memiliki storytelling ya yang jauh lebih besar daripada media lainnya. Artinya dengan gambar itu ada pesan yang dihasilkan, baik melalui gambar maupun grafis. Ya, makanya banyak iklan-iklan zaman ini yang dibuat dalam bentuk animasi, dalam bentuk iklannya berbentuk karakter kartun tetapi bergerak. Juga anak sekalian, siswa SMK hebat, harus paham juga, make sure that you understand itu pertama adalah selain menjadi media hiburan, ini yang paling penting. Ternyata animasi juga dapat dinyatakan digunakan juga di dunia bisnis. Kalau sudah ngomong bisnis, itu ngomongnya uang. Kalau sudah ngomong uang, artinya ngomong pada kesuksesan Anda. Jadi harapan saya, anak tahu sekalian selalu bersemangat. Sejelek apapun orang menilai, ya. Kalau temanmu gambar jelek aja kalau ditampilkan, no problem. Selalu terus. Kalau perlu sebulan itu 1 rim habis itu Anda menggambar itu. Gambar terus. Gambar lagi. Jadi menyempurnakan. Di Instagram sangat banyak sekarang yang menunjukkan bagaimana cara membuat ayam dengan bentuk simpel, mulai dari angka 6. Ya. Membuat kucing, angka 6, angka 9, dan selanjutnya. Dibuat animasi sama dia, beriklan. Nah itu iklannya yang bikin Anda dapat nominal. Anda dapat uang. Ya. Untuk UMKM jelas. Buatkan storytelling bagaimana kegiatan UMKM dilaksanakan dalam bentuk karikatur, dalam bentuk gambar. Ya, saat ini mungkin orang-orang sudah jenuh dengan film-film yang sifatnya sudah diperankan oleh artis-artis besar, Raffi Ahmad, ya, dan yang lain-lain. Nah, kalau dalam bentuk animasi selain lucu, orang dewasa pun senang. Saya orang tua, Pak Mas'ud juga udah senior. Tapi kalau sama film kartun nggak ada bosannya, nak. Nggak ada bosannya. Yamin lah. Saya yakin Bapak orang tua Anda mungkin di rumah, kalau hari Minggu mungkin ikut nonton film Doraemon, Ninja Hattori. Kenapa? Karena di bawah sadar kita tuh menyenangi itu. Ya, jadi kita mengajak selalu membuat gambar terus-menerus, dan tadi yang paling pokok adalah pastikan animasi buatan Anda itu memiliki kekuatan storytelling sehingga ketika dia melihat ini paham, oh ini maksudnya ke sini. Maksudnya pesannya ini, ya gitu ya. Jadi mari selalu berkarya anak saya. Kenapa? Nah, saya menjawab nomor 1. Kenapa sih panitia KKSI harus ada penjualan segala katanya. Nah, ini karena panitia KKSI, Pak Mas'ud dan tim di sekolahan sebagai pengampu memiliki dasar ini. Dasarnya acuan pedoman pelaksanaan KKSI 2021 ya, yang sudah direvisi tanggal 2 bulan 7 tahun 2021. Di halaman 25 disebutkan ada 3 hal utama untuk mendapatkan sertifikat. Apalagi menjadi juara 1, juara 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah kehadiran. Jelas tadi Pak Masud saya dengar sesuai perjanjian yang hadir Zoom-nya dibuka, jangan ditutup. Gitu ya. Karena memang ada, di sini ada. Kehadiran itu memiliki standar penilaian 10%. Jadi kalau dari 10 Zoom, Anda hadir 10, tenang. Nilai Anda sudah 100 sendiri nih dari hadir. Tapi diambil 10%-nya, berarti nilai skor 10 sudah di tangan tuh. Anda hadir selama 10 kali. Ya, kalau hadirnya 5 kali, Pak, ya udah. Berarti nilaimu 5 untuk kehadiran. Ya. Terus penilaian kognitif, bobot. Nanti mungkin panitia akan memberikan beberapa soal yang diajukan untuk melihat yang disampaikan ini ngerti apa enggak sih peserta
KKSI animasi ini untuk materi KKSI gitu ya. Kalau di tema lain diadakan ujian bersama, artinya serentak secara real time. Panitia pengampu memberikan soal. Misalkan soal nomor 1 ditampilkan di PowerPoint, dibuat waktu berjalan, selesai, selesai, sudah. Misalkan 1 menit atau 2 menit, 2 menit berjalan, sudah habis, soal nomor 2. Selesai juga, selesai mengerjakan soal, real time. Di situ untuk melihat kemampuan peserta dalam menangkap materi-materi yang disampaikan. Pak, saya 100% betul semua. Oh, berarti aman. 30%, berarti 30 skormu sudah di tangan juga. Tadi hadir 10 kali, nilaimu bagus, paling enggak 40 itu sudah dipegang. Nilai itu 40 dan dipegang. Nah, sisanya yang paling besar adalah psikomotor. Psikomotor ini pasti nanti Pak Masud akan memberikan tugas, proyek, dalam bentuk apa ya nanti disesuaikan oleh SMK pengampu untuk pesertanya. Silahkan mengerjakan animasi, misalkan film durasi pendek untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Anda misalkan. Nah, itu akan menjadi bobot penilaian sebesar 60%. Dibuatkan itunya, animasinya. Untuk penilaiannya bagaimana? Ya, nanti animasinya itu Anda upload di Facebook Anda, di YouTube Anda, dan dibuat lampiran dalam laporan proyek. Nanti kan Anda membuat laporan proyek nih, laporan akhir bahwa Anda mengikuti KKSI ini, materi yang kami terima adalah ini, proyek kami yang kami buat adalah ini, di bab 3 kami jual hasilnya seperti ini, dan di belakang adalah lampiran-lampiran. Ini foto-fotonya Pak saat kami menggambar, ini Pak hasil gambarnya. Ini Pak animasi yang ditugaskan di YouTube kami. Jadi semua sudah dalam bentuk link. Jadi panitia tinggal klik, kelihatan oh di sini YouTube-nya, klik oh ini laporannya ya. Saya yakin itu akan dijelaskan lanjut nanti atau bahkan mungkin sudah oleh Pak Masud ya. Jadi kalian itu kenapa kok harus ada penjualan dan pemasaran penjual, karena salah satu syarat wajib mendapatkan sertifikat itu adalah mengirimkan tugas akhir. Jadi nanti tidak semua peserta ini mendapat sertifikat. Yang mendapat sertifikat yang serius, bukti serius adalah mengirimkan laporan tugas akhir ke SMK pengampunya ya, ke Pemasud. Oleh Pemasud nanti di list, oh si X tim dari SMK N1 Mamboro misalkan ini membuat tugas, judul tugasnya ini, link tugasnya di sini, itu untuk sebagai penerima sertifikat. Belum kategori juara ya. Jadi siapapun yang mengirimkan tugas dia berhak mendapatkan sertifikat. Oke. Di sini ada gambar piala. Artinya dari laporan tugas itulah Pak Masud dan tim akan menilai siapa sih yang berhak menjadi juara. Gitu ya. Juara 1 siapa? Anak mana nih yang juara? Oh, anaknya dari Maros, Sulawesi misalkan. Timnya ini guru pendampingnya ini, SMK-nya namanya ini. Oh, nilai juara 1. Nilai lagi yang lain. Jadi dari ratusan ini yang sekarang kumpul dari 138 ini akan diambil. Bukan yang lain jelek, bukan. Semua hebat. Ya, semua hebat. Cuman ada istilah strata grading ya. Grading itu jadi dilihat mana sih yang lebih serius gitu ya, bukan paling hebat, lebih serius mengerjakan sehingga yang dikerjakannya sesuai banget dengan maunya panitia. Oh, ini yang nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6. Juara 1 2 3, harapan 1 2 3. Jadi bukan yang saya jelek Pak sehingga saya nggak juara, enggak. Semua hebat. Anak-anakku semua hebat. Jadi selalu semangat. Jangan sampai merasa saya nggak juara maka karya saya paling butut ya, jelek ya. Enggak. Semua hebat. Cuman pasti ada gradingnya ya. Sama lah Anda juga kan kalau mau milih teman yang paling disukai kan juga ada gradingnya toh. Ya, tidak semua teman sekelas Anda sukai semua, kan ada yang
Saya lebih suka yang ini gitu, satu ini kan gitu ya. Kalau dia nggak mau, oh cadangan yang ini. Kalau mau cewek kan gitu kan. Jadi nggak semua, bukan berarti semua jelek, enggak. Semua bagus, hanya Anda sendiri punya tes tersendiri, punya feel tersendiri pada poin 1, 2, 3 sampai 6 ini kan itu. Ya. Jawaban nomor 2 ya, tadi kalau saya tadi bertanya, Anda bertanyakan produk dan hasil penjualan dilaporkan di akhir peserta itu ini. Jadi jawaban nomor 2-nya adalah pada penugasan itu ada penjualan, pemasaran, ya, ada pembuatan proyek. Itu dirangkum jadi satu dalam sebuah laporan akhir. Tugasnya buat gambar animasi sesuai instruksi dari pengampu. Dalam hal ini Pak Masud nih, bos besarnya, yang akan menunjukkan, ayo anak-anak kalian buat animasi ke arah pengembangan UMKM. Jadi situ, ya, buat film-film yang mendukung ke situ. Sudah dibuat kemarin Pak, ya tawarkan. Tawarkannya di mana? Nanti kita siapkan di sini. Tawarkan, perlihatkan. Artinya di sini adalah mempromosikan. Ada promotion di sini. Sudah Pak, sudah saya promosikan. Ada yang nanya-nanya, ya jual. Sell your product, jual. Alah Pak, nggak laku. Keterlakuan ini tidak semata-mata harus dalam bentuk rupiah ya, sekali lagi. Bukan dalam bentuk uang saja. Kesempatan, peluang, diajak kerjasama, itu adalah bayaran yang sesuai saat ini untuk hasil produk yang Anda tawarkan. Jadi jika Anda membuat animasi tentang, oke, sekarang ada program gerakan sekolah menyenangkan, ya, gerakan sekolah menyenangkan. Anda buat videonya nih, dilihat oleh orang kementerian, loh kok bagus ini, sudah sesuai dengan program gerakan sekolah menyenangkan animasinya nih. Nanti di email, di WA, Anda siswa SMK ini ya yang membuat ini, tolong bisa hadir di sini nanti untuk pembahasan masalah ini. Itu kesempatan. Nggak apa-apa, laporkan itu ke pengampu ya dalam laporan akhir ini. Itu bahkan lebih mahal sesungguhnya bayarnya kalau sudah diajak orang besar, itu artinya lebih mahal bayaran Anda. Ya, terakhir dari buat gambar, hasil proses penawaran, proses penjualan itu dibuatkan sebuah laporan akhir. Oke Pak, bagaimana sih Pak? Saya kan hanya buat gambar, bagaimana saya menjualnya? Baik. Bagaimana menjualnya? How? Bagaimana melakukannya? Jadi Anda sekali lagi, jika ingin memperlihatkan hasil karya Anda tidak hanya di kota Anda, tidak hanya di daerah Anda yang sifatnya mungkin saya tidak pernah ke daerah Anda, tapi saya tidak tahu Anda, tapi saya ingin melihat hasil karya Anda. Ya ini, jika berbasis Android, gunakanlah WhatsApp, Instagram, Facebook, web. Ya, web ini bisa blog berbayar, bisa gratis, semua juga. WhatsApp berbayar ada, Instagram berbayar ada, Facebook berbayar ada, ya. Facebook ya untuk jual beli. Web berbayar ada. Yang gratis Pak, semua juga ada yang gratis. WhatsApp gratis ada, tapi tanda kutip gratis itu kan selama Anda memiliki kuota. Berarti semuanya nggak gratis, itu bayar sih, pakai kuota. Oh ini Instagram Pak gratis, ya gratis. Coba kuotanya habis kan mati juga kan. Kita bayarnya sudah pakai kuota. Ya maksudnya itu hanya kita tidak perlu memberikan tambahan biaya lah, ya. Kalau mau yang lebih profesional, WhatsApp berbayar ada yang khusus bisnis. Demikian Instagram, demikian Facebook, web juga ya. Web juga macam-macam ya, ujur.com, ada ujurnya.co.id, ada ujurnya XYZ dan lain-lain. Itu harganya variatif juga, tergantung dari keperluan dan jangkauan yang akan dijangkau oleh situs Anda nanti. Pak, saya mau belajar dulu Pak, offline, ya silahkan, offline silahkan. Anda keliling atau face to face dengan calon yang akan menjadi konsumen Anda. Tawarkan, Pak Farid, kalau Anda dekat dengan Pak Farid, dengan saya, tawarkan, Pak Farid, saya punya animasi ini sih, mau nggak dibeli? Gitu. Nanti
uangnya untuk ini dikumpulkan untuk beli sepatu Pak, mau masuk sekolah sekarang udah mau tatap muka, bisa ya. Anda dekat Pak Masud, datang ke Pak Masud tuh ke sekolah pengampunya. Pak Masud, tolong sih Pak, saya udah buat ini Pak, dibeli Pak gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu face to face, langsung ketemu gitu ya. Kalau Pak saya malu, nah kalau malu pakai yang kedua, yang Anda tidak dilihat orang. Tapi yang lihat karyamu sendiri ya online. Ya. Jadi sekarang ini ada saya kalau malu jagang pisang goreng, malu dagang bakwan, malu ya nggak apa-apa kalau Anda malu keliling-keliling bawa bakwan, bawa pisang goreng, foto saja bakwan itu jual di online. Ada yang beli, silahkan. Enggak, kita sudah berusaha. Ya. Yang kedua, buat proposal penawaran kalau offline. Tadi Anda membuat sebuah film tentang misalkan ke sekolah, bagaimana membuatkan SMK Anda punya program SMK membangun desa, Anda buatkan film karikaturnya, film mininya, film kartunnya. Tawarkan ke sekolah, Pak saya punya film sekolah ini sudah dalam bentuk karikatur. Harganya 5 juta, mau enggak? Kan gitu ya, tawarkan. Itu kalau bersifat offline, ketemu langsung. Di mana ya ini? Anda yang Zoom hari ini pakai Android, ya itu media yang kita pegang. Saya juga sekarang, karena saya tadi pakai HP nggak bisa ngomong, suaranya nggak kedengeran terus, saya pakai Android untuk berbicara sebagai speakernya. Android ini sudah luar biasa. Jadi kalau Google yang punya menyebutkan saat ini, lebih dari 3 miliar pengguna aktif Android yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau Anda mengiklankan di Android Anda, jika dilihat oleh semua pengguna, berarti karyamu akan dilihat oleh 3 miliar orang. Ya. Kau tahu Pak, ya ini kan diumumkan oleh Vice President manajemennya, yaitu di situsnya tahun 2021 itu terbesar ya. Android sudah mencapai lebih dari 3 miliar pengguna Android. Gunakan itu, kenapa gunakan? Ya Anda tiap hari ngantongi ini kok, membawa-bawa Android ini. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, hanya jadi beban, harus diisi kuota saja untuk WA-an yang biasa-biasa saja. Coba dipakai ngojek kali-kali lah, menghasilkan uang gitu ya dari sini. Instagram itu kan ringan. Ini saya akan perlihatkan sini. Ya, tahun ini yang tahun 2020. Saya akan lihatkan nanti perkembangan tahun 2021. Jadi tahun 2020 itu yang menggunakan WhatsApp di dunia ini sudah sebanyak 2 miliar orang untuk aplikasi WhatsApp tahun 2020 ya. Saya nanti lihatkan tahun 2021-nya. Yang menggunakan Messenger pada Facebook itu 1,5 miliar orang. Yang menggunakan WeChat itu sebanyak 1 miliar. Ya. Dan selebihnya di bawah 1 miliar ini beberapa aplikasi lain termasuk yang biasa kita pakai di Telegram. Telegram masih sangat kecil dibanding WhatsApp, sangat jauh. Ini perhatikan tahun 2020. Ya. Jadi dari Android ini sudah terlihat. Baik, ini untuk Facebook di Android kita, saya yakin Anda juga punya Facebook. Meskipun kadang-kadang Facebook hanya diisi dengan pamer Anda lagi piknik di mana, pamer Anda lagi sedang sama siapa, kan itu ya. Belum memamerkan apa yang menjadi produk Anda. Jadi jumlah pengguna Facebook Indonesia telah mencapai 140 juta. Itu hanya di Indonesia. 140 juta orang menggunakan aplikasi Facebook. Itu yang disebutkan oleh Facebook sendiri secara online saat jumpa pers online tahun 2021. Facebook sudah mencapai 3,3 miliar dengan jumlah 9,5 juta grup dalam sebulan terakhir. Jadi kalau tadi Facebook di sini baru mencapai 1,5 miliar,
tahun 2020, di tahun 2021 pengguna Facebook sudah mencapai 3,3 miliar. Artinya begitu cepat penggunaan Android itu bertambah. Begitu sangat cepat. Lebih dari 100%. Kalau hanya 100% belum dari 1,5, tahun ini menjadi 3 miliar, ini menjadi 3,3 miliar. Jadi jumlah grup sebanyak 9,5 juta grup di dalamnya. Ya. WhatsApp, nah pengguna internet Indonesia sendiri untuk WhatsApp, ya, pengguna internet di Indonesia ada sebanyak 171 juta pengguna internet. 64,4% itu menggunakan internet, ya, di mana 80%-nya itu adalah pengguna WhatsApp. Jadi sangat banyak. Iki malah lu nggak tahu. Ya, jadi sangat banyak yang menggunakan WhatsApp yang biasa kita pakai untuk melihat status Anda di situ. Bagaimana Pak status saya bisa dilihat banyak orang? Ya perbanyak kawan. Kalau kawan mau banyak, Anda buat status akan banyak yang melihat. Kalau kawan maunya itu aja, ya relasi maunya itu saja, ya yang melihat itu saja. Itu pun kalau mau melihat. Kadang orang melihat itu kan tidak setiap dalam jam kerja tidak, tapi saat istirahat, tengah malam dia saat tidur, nganggur, ada kegiatan, dia pada akhirnya akan buka-buka WA, nggak ada WA sudah ada yang masuk, pada ujungnya dia akan melihat status orang-orang lain. Biasanya jam tengah malam, jam 11, setengah 10 malam. Cobalah cek. Keterbacaan status WA seseorang itu biasanya di jam-jam itu. Jarang jam 12 siang, itu jarang. Jam kerja ya, jam 10 siang jarang. Tapi jam malam. Artinya saat orang sudah nggak ada kegiatan, dia sudah mau tidur tapi belum tidur, karena belum terlalu ngantuk, akhirnya dia ya itu buka-buka Facebook, buka Instagram, karena hanya menghabiskan waktu untuk menuju tidur. Ya. Jadi aplikasi yang bisa digunakan adalah Facebook dan WhatsApp. Nah lihat ini di goalnya. Ya. Instagram. Di Indonesia jumlah pengguna Instagram hingga Juli ini 2021 sebanyak 91,7 juta pengguna. Saya pribadi punya 4 Instagram. Ada Instagram pribadi, tadi yang hanya saya lagi di sini, saya lagi Zoom itu. Ada Instagram jual beli saya, jualan. Saya bikin gorengan, saya jualin lah di Instagram ya. Anak saya juga bikin Instagram. Anak saya tiga-tiga punya Instagram. Jadi sangat banyak pengguna Instagram itu luar biasa yang bisa melihat itu. Kalau Anda sudah bisa menggunakan ketiga ini, ya, action plan-nya itu pastikan kita bisa menggunakan ketiga aplikasi tersebut untuk mendukung kegiatan Anda. Ya. Baik, contoh tadi yang saya bilang. Untuk contoh, buatlah animasi-animasi yang ke arah UMKM. Bagaimana sih UMKM bisa berkembang? Tapi sekali lagi, supaya banyak anak-anak aja tertarik, orang dewasa tertarik, kakek-kakek juga tertarik, ya buatlah dalam bentuk animasi. Contohnya diarahkan ke UMKM ini. Baik, itu mungkin materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita ngobrol, atau selain tanya jawab gitu ya. Tapi menurut saya kita ngobrol saja, sharing saja tentang animasi ini supaya kita tidak terlalu jenuh. Anak-anakku pasti jenuh kalau hanya mendengarkan. Baik, terima kasih Pak Masud. Saya kembalikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan. Ayo anak sekalian, sekali lagi, jangan pernah menyerah. Selalu berkarya, dan berkarya. Orang bilang jelek, no problem. Yang bilang jelek adalah yang tidak ada kebutuhan dengan Anda. Tapi yang punya kebutuhan pasti akan memiliki nilai lain. Ya, selalu berkarya. Yang menilai bukan orang satu. Yang menilai bukannya orang dua, tapi yang menilai tadi lebih dari 3,3 miliar orang yang akan menilai itu baik atau buruk. Gitu. Baik, sisanya kita ngobrol saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Farid Fatur Rahman yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sangat menarik sekali materinya, ini juga sudah disinggung-singgung berkaitan dengan tugas-tugas yang nanti akan dikerjakan oleh peserta, dan kami juga sudah menyiapkan untuk draft tugasnya untuk dijelaskan di peserta hari besok, Pak. Ini rencananya. Mantap. Itu saya juga tadi menyimak di tahun 2020 itu WhatsApp yang ranking 1 ya, Pak ya. Iya. Tapi mungkin kalau di 2021 ini nanti TikTok, Pak, yang Iya. karena ini TikTok ini sering sekali Sekarang ini sangat peserta juga booming, pasti ya. ikut Betul, merasakan betul. juga. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Farid, dan untuk selanjutnya kita sambil diskusi ngobrol dengan teman-teman peserta. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Silahkan untuk chat di kolom chat berkaitan dengan apa yang akan diajukan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Farid. Silakan para peserta yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan untuk menulis di kolom chat. Tanya. Gimana cara buat animasi goreng ikan? Anjay. Baik Pak Farid, ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya juga ini mungkin ranahnya panitia juga Pak. Tapi kalau Pak Farid ingin menjawab juga kami persilahkan. Ini dari Irhas SMK Bani apa ini ya? Assalamualaikum Ya. Pak, izin bertanya, ini untuk waktu pengerjaan animasi kan 1 bulan. Apakah itu sudah termasuk promosi produk? Karena memang kami mengarahkan nanti rencananya 1 November per 1 November tanggal 1 November jam 12 malam itu sudah kami tutup Pak untuk pengumpulan produknya. Jadi ini monggo Pak Farid kalau ingin menjawab disilahkan Pak. Baik, itu saya serahkan ke panitia untuk penjadwalan. Ya Pak Maksud ya. Ya, siap-siap Pak. Tetapi memang panitia pun dibatasi juga. Jadi kalau sekalian, namanya Pak Panitia pengampu, tim ini akan memberikan arahan. Tapi harus kalian juga harus memaklumi juga bahwa mereka juga ada batasan, ada standar, ada aturan itu, bahwa di kementerian itu paling lambat memang November pas Pak. Jadi 1 November itu terakhir pengumpulan tugas ke panitia. Ya. Oleh panitia nanti akan dinilai selama 1 minggu sampai tanggal 7, digodok di tim penilai. Tanggal 7 baru akan muncul siapa juara 1, 2, dan 3. Jadi bagi peserta yang sampai tanggal 1 lebih 23,5900 belum memasukkan tugasnya ke email atau kemana yang menentukan, baru masuk tanggal 2, tanggal 3, mohon maaf, berarti itu dianggap tidak mengumpulkan tugas. Bagaimana Pak, sebulan itu apakah hanya menggambar saja? Tidak, 1 bulan itu Anda menggambar animasi, Anda mempromosikan animasi, Anda menjual animasi, Anda laporkan animasi itu. Ya, jadi semua sudah selesai dalam 1 bulan. Untuk tahap-tahap awal ya tidak usah yang rumit-rumit, 1 film dengan durasi 60 menit, tidak usah. Yang pendek-pendek aja. Short storytelling yang pendek. Itu mungkin ya Pak Masud. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya memang dari kemarin untuk para peserta antusiasnya sangat luar biasa ini Pak Farid, karena ketika diberikan materi pasti pertanyaannya berkaitan dengan tugas. Artinya peserta ini juga sudah nggak sabar mungkin untuk menggarap tugas. Alhamdulillah. Gitu, ya, pokoknya silahkan berimajinasi, silahkan berkreasi, silahkan berinovasi, silahkan juga berimprovisasi.
dan cantumkan hal-hal itu ke dalam laporan yang pada akhirnya harus dikumpulkan. Gitu ya, Pak ya? Ya, Pak. Baik, untuk peserta, ya saya sangat senang sekali berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah semangat kita semuanya, bahwasanya animasi ini pada akhirnya adalah untuk pembuatan proyek yang nanti sebenarnya hari besok itu Pak, kita ada rencana jam 9 kita akan Zoom dengan para pendamping untuk menjelaskan tugas-tugas dan kriteria tugas juga yang harus dikerjakan oleh peserta nantinya. Kemudian ini ada Nuri Eka Pak, Maulida SMK mana ini ya? Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau untuk jasa ilustrasi ada aplikasi Fire atau Arsis untuk mempromosikan jasa, kalau untuk animasi apakah juga aplikasi semacam itu Pak? Silakan Pak Farid. Baik, untuk marketplace-nya bisa dalam bentuk animasi, aplikasi maupun dalam bentuk Android yang lain. Tadi jika dalam aplikasi itu ada keuntungan pertama yang menggunakan aplikasi jelas para pecinta berat di animasi yang sangat berkebutuhan khusus lah di animasi. Dia mencari animasi-animasi yang diinginkan untuk dijadikan suatu proyek tertentu. Biasanya begitu untuk yang menggunakan aplikasinya. Untuk promosi ya saya menyarankan lebih di Android yang lain, di TikTok, di Facebook, Instagram. Kalau untuk membuat animasi, ya Anda pasti lebih paham dengan banyak menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung akan semakin kompleks, semakin rumit, itu yang lebih baik. Tetapi sekali lagi untuk tingkat SMK belum sejauh itu, tapi bukan berarti tidak boleh. Ketika Anda sudah memiliki kelebihan itu, silahkan menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung supaya hasil animasi Anda itu menjadi satu masterpiece yang luar biasa yang bisa dinilai oleh panitia begitu ya. Jadi kalau untuk promosinya bisa menggunakan aplikasi, kita masuk ke kan ada beberapa contoh di 3D building kan sama-sama gambar ya. Sama-sama gambar bergerak juga. Saya yakin juga di 3D building itu 3 dimensi itu para animator juga di situ. Itu ada beberapa untuk level dunia itu ada beberapa perusahaan yang memiliki kerjasama, artinya siapapun boleh mengirimkan hasil karyanya ke sana. Nanti mereka yang menjualkan. Kalau di Indonesia, mohon maaf, di Indonesia saat ini Pak Mas'ud dan anak sekalian, tingkat penghargaan untuk haki ya, hak intelektual seseorang itu masih minim. Sehingga ketika Anda menggambar animasi yang bagus, sudah Anda sangat detail, Anda share ke dunia maya, misalkan dalam bentuk ini saya membuat rancangan bangunan tiga lantai nih. Tahu-tahu dipakai orang tanpa izin, tanpa beli, itu udah biasa, ya kan? Indonesia itu, kalau di dunia tidak, di yang negara lain sudah tidak, itu memiliki hak intelektual, ada hak bayar untuk itu. Jadi sekali lagi kalau Anda mau menggunakan aplikasi-aplikasi, silahkan, boleh-boleh saja. Tapi jangan memberatkan, jangan terlalu memberatkan. Kita sambil belajar. Kenapa tujuan camp kreatif ini untuk tadi menumbuhkan kreativitas. Silahkan ke arah sana, silahkan. Tapi jangan jadi, oh harus begitu ya. Jadi saya belum bisa nih Pak, jangan. Sebisanya dulu aja. Silahkan Pak ya. Baik, terima kasih Pak Farid. Saya juga sebenarnya ini juga. Tadi Pak Farid di awal itu ada beberapa orang yang animasi yang di share screen itu ada 4 orang ya Pak ya. Ada Andri Surya, ada Griselia, iya, ada Rudi ya. Kemudian Kristiawan Lee. Ini orang-orang Indonesia semua ya Pak ya? Ini aduh, mic-nya mati Pak. Ada 9 orang Indonesia di Hollywood sana yang berkiprah membuat film-film level dunia. Ini semua orang Indonesia. Ya. Semua orang Indonesia. Griselda Sastawinata, seorang perempuan, karirnya luar biasa. Film-film Madagaskar, Kung Fu Panda, dia makan semua itu animasi-animasinya. Roni Gani, Transformer. Roni Gani ya. Ya, termasuk memang sebenarnya Indonesia punya potensi gitu Pak ya.
Indonesia Bukan hanya potensi. punya kayaknya Pak Mas'ud. Ya, Sangat berpotensi. sangat Hanya berpotensi ya. anak sekalian ini sekali lagi yang perlu dikembangkan saat ini adalah bahwa saya bisa itu yang harus ditanamkan pada semua siswa SMK Iya, benar, Indonesia. Pak. Kita lihat di World Skill ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin dulu ada apa namanya yang lomba-lomba tingkat SMK Indonesia itu apa Pak namanya? LKS ya? LKS. Ya, LKS. Nasional. Ya. Sampai juara 1, 2, 3-nya disiapkan untuk ke LKS tingkat Asia Tenggara. Di tahun-tahun sebelumnya kita menjuarai tingkat dunia sampai ke Inggris, ke London sana. Itu lihatlah hasil Olimpiade Indonesia itu. Matematikanya luar biasa. Tapi pasca itu lenyap. Kan itu ya. Jadi motivasi-motivasi seperti ini, makanya kenapa Andri Surya, kenapa Griselda, kenapa Roni, kenapa Kristiawan, kenapa yang lainnya tidak di Indonesia? Karena tadi mungkin penghargaan di Indonesia masih lebih rendah dibanding penghargaan haki itu di negara lain. Nah itu Ya. Pak, jadi mungkin ini adalah PR untuk generasi-generasi kita yang sedang ikut Zoom ini Pak, untuk peserta-peserta kita. Ini PR besar ini. Karena sebenarnya kenapa juga Habibie pindah ke Jerman? Itu kan punya potensi, bahkan bukan hanya punya potensi kata Pak Farid itu tadi kan. Lah ini sebagai ladang anak-anak kita ini supaya ketika membuat animasi itu bisa, mudah-mudahan ketika dia sukses juga bisa, hakinya juga bisa terakui gitu kan. Semangat, siap itu. Ya. Itu harus itu. Jadi kalau sudah memiliki karya yang menurut Anda itu super bagus atau masterpiece istilahnya, daftarkan ke haki. Tapi ya itu di Indonesia banget kita ini mengurus haki itu juga tidak mudah, sangat berbelit-belit ya. Mudah-mudahan dengan revolusi birokrasi nanti itu bisa dipermudah. Artinya ya itulah, biarkan kita jangan mikir ke situ, kita rumit di situ. Pokoknya berkarya, simpan, promosikan file-file Anda itu dalam bentuk tertentu yang orang lain juga hanya melihat sementara, yang memang berminat nanti akan menghubungi Anda gitu ya. Yeah. Karena apa? Karena kalau tidak ya nanti diambil orang gitu. Itu sudah banyak kasus ya Pak ya? Banyak kasus di Indonesia dan tidak bisa dipolisikan. Iya benar Pak. Kalau luar negeri itu sudah melanggar hak istilahnya. Dan ini saya tambahkan Pak untuk para peserta juga, bahwasanya memang kita nanti ada memang dari seluruh peserta atau seluruh tim seluruh Indonesia ini SMK, kita kan nanti ada pengambilan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Kenapa kok hanya juara 1, 2, 3? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya untuk peserta ini untuk berpikir juara 1, 2, 3-nya itu kalau menurut saya itu nomor 2 Pak. Karena yang paling utama ini prosesnya ini. Proses yang kemarin sudah pemateri sampaikan itu menjadi bekal nanti, bukan hanya saat juara saja, tapi bekal nanti ketika kamu juga sudah menjadi dewasa, terus berkarya. Nah inilah hasilnya gitu. Sebenarnya lebih ke prosesnya gitu kalau saya. Prosesnya sepakat ya. Karena tidak ada proses yang baik menghasilkan karya yang buruk, tidak ada. Yeah. Kalau prosesnya baik, itu akan menghasilkan produk yang baik. Anak sekalian, saat ini IQ itu hanya nomor sekian untuk kesuksesan Anda. Tetapi ketika Anda bergabung di KKSI Animasi ini, Anda bertemu dengan 183 SMK, 183 teman yang sama-sama suka di bidang Anda bisa saling komunikasi, membuka jaringan. Bagaimana sih kalau di Papua, bagaimana sih kalau di Bandung, bagaimana kalau di Riau, bagaimana kalau di Sulawesi, perkara ini kan gitu ya. Iya, bagaimana Pak, kalau saya mau buat ini, saya kok nggak bisa-bisa. Nanya ke temannya SMK lain, di sana diajarin ini enggak. Bagaimana saya sih yang mau membuat gambar ini bisa lebih lambat 2 kali daripada normalnya kan gitu, bisa saling. Dan saya pikir Pak Mas'ud, grup ini kalau bisa ya sebagai ketika KKSI selesai di bulan November itu ya biarkan, jangan dibubarkan, biarkan menjadi satu grup animator Indonesia. SMK Indonesia itu. Ya.
Anda sudah lulus, Anda sudah berhasil, Anda sudah menjadi seperti Griselda-nya Indonesia kita itu, Anda bisa memberikan peluang-peluang pada teman-teman yang lain. Ayo, nih ada film yang sedang saya garap, saya ke lingkungan, saya butuh tim. Siapa yang mau ikut gabung di tim saya, kan gitu. Saling memberikan peluang. Jadi jangan diubarkan, sayang kalau diubarkan. Ya. Ini juga Pak rencana kami kemarin juga dari pihak pengampu ini. Kalau nanti kita sudah selesai KKSI ini baru apa ya? Kalau bahasanya mungkin baru draft lah ya. Ini nanti kami ada rencana kepingin membuat apa perlombaan film nasional gitu Pak. Ya ini karena memang ini sudah ada grupnya, kan alhamdulillah nih untuk komunikasi kan semakin gampang gitu kan. Ini rencana kami di sekolah gitu. Saya dukung Pak Mas'un. Ya, Carikan Pak. sponsornya yang mau mendanai, ya. Carikan juga link orang-orang hebat yang punya kepentingan di bidang animasi. Siapa tahu bisa di show up kan lebih jauh lagi. Saya pikir orang yang di Indonesia ini kan Direktorat PSMK ya. Ada lagi Seameo Center Indonesia, Pak Gatot. Pak Gatot ini pasti mau memfasilitasi. Pasti mau memfasilitasi karya anak SMK, animasinya ditampilkan di Asia Tenggara sana. Ketika kita nanti ke Thailand, ditampilkan di situ. Jika Anda memang sangat luar biasa, tidak menutup kemungkinan kami izin ke kepala sekolah Anda, kami mengajak Anda ke negara lain untuk mempertunjukkan hasil animasi Anda. Jangan berpikir rumit-rumit, aduh saya mau bikin film kayak Madagaskar, ingin bikin film. Tidak usah rumit-rumit. Hal sepele, misalkan how to reach poor man to be getting rich. Bagaimana menjaga seorang orang miskin, anak miskin menjadi orang kaya misalkan ya. Dalam sebuah film kecil gitu. Jangan susah-susah. Kalau Anda pernah nonton dulu di RCTI berapa kali ditayangkan itu film tentang bagaimana seorang anak berlari sekolah, ya, seorang kakak berlari sekolah, terus pulang cepat-cepat, dia ketemu di gang, tukeran sepatu, tukeran tas, ya, itu hal yang nggak pernah kita pikirkan, tapi itu sangat menyentuh si penonton, akhirnya menjadi best movie itu di Asia Tenggara itu. Itu film realnya, dibuat dalam bentuk kartunnya, ya. Di sini ada saya lihat ada Pak Elang nih, Mas Elang apa Pak Elang nih? Sudah Elang dari SMK mana ini? Ya, saya mengajak mari sama-sama. Terus ada juga saya lihat ini Mbak Nurina nih, Nurina Tanzila nih. Saya doakan semoga Mbak Nurina dan yang lain-lain itu menjadi Griselda-nya Indonesia, jadi Rudy-nya Indonesia. Ya, itu jadi saya semangat. Pak Mas Od cari sponsor untuk kegiatan lomba tadi ya, cari sponsor, saya yakin. Siap Pak, siap. Pasti ada sponsor. Nanti kalau memang belum ketemu, kita bicarakan lagi untuk kita bawa ke arah ke Seameo Center Indonesia. Iya Pak, ini rencananya nanti kalau memang jadi nih bulan-bulan Februari tahun depan lah, ini kita rencanakan lagi Pak untuk itu. Siap. Oke. Nanti mohon bantuannya Pak Farid untuk bisa memberikan masukan berkaitan dengan lomba yang itu gitu. Ya siap, memang Pak, masih perencanaan sih Pak sebenarnya. Iya. Gitu. Dan memang langkah-langkah sana itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, pasti bisa. Iya, nanti kita koordinasi dengan Seameo Center, bisa. Ya, ini kan sudah menjadi relasi nih satu SMK seluruh Indonesia ini, apalagi animasi ini kan Pak. Betul. Jadi sudah nggak mencari-cari lagi gitu kan. Ini semuanya sudah dalam satu grup seluruh Indonesia, bahkan dari Sabang sampai Merauke ini. Iya. Gitu. Cari apakah Panasonic menjadi sponsornya untuk bisa memberikan hadiah. Ya. Apakah Honda untuk menjadi sponsorship untuk promosi ke motor Hondanya. Pokoknya jadi lombanya itu kita nanti fokuskan pada apa yang akan diharapkan perusahaan tertentu pada penjualan produk tertentu misalkan. Nggak apa-apa. Jadi Anda akan jadi luar biasa, malah Anda akan menjadi banyak keuntungan ketika menjadi seorang IO di bidang itu. Pasti. Saya doakan berhasil. Saya minta izin nih Pak Mas O dan anak sekalian, Bapak Ibu guru pendamping SMK-SMK hebat Indonesia,
saya minta izin karena jam 9.30 juga kebetulan ada kegiatan lain, sehingga harapan saya ketika nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan, itu bisa komunikasi ke Pak Mas'ud, nanti Pak Mas'ud ke saya, atau langsung ke saya juga boleh. Insya Allah saya siap dan terbuka untuk kemajuan potensi anak bangsa kita untuk ikut selalu membimbing. Dan saya yakin, bukan hanya saya, banyak di belakang dan di depan saya yang sangat ingin menjadikan generasi muda kita ini menjadi generasi emas di tahun 2025 nanti. Harapan kami begitu, ya. Dan semangat selalu untuk anak-anak SMK. Saya yakin untuk SMK yang ikut terlibat hari ini tidak semua jurusan multimedia, RPL, TKJ, tidak. Mungkin dari jurusan lain yang memiliki passion di bidang animasi terus to be grow, terus bertumbuh. Ya. Jadi sekali lagi saya minta izin, saya tidak bisa lama-lama. Insya Allah nanti kita akan Zoom lagi ketika nanti diminta oleh Pak Mas'ud untuk ikut membahas, membantu dan ikut mensegarkan kembali KKSI 2021. Itu Ya. Pak Mas'ud. Salam Ya, buat siap, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya. Salam hangat dari saya. Insya Allah kita welcome, kita sangat terbuka ketika nanti ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan. Saya mungkin pamit ya Pak Mas'ud ya. Terima Untuk kasih diri. Pak Farid sudah Iya. menyempatkan waktunya untuk hari ini dan semangat sekali ini, dan kemudian materinya juga luar biasa Pak. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak Farid. Sama-sama. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, siswa SMK hebat seluruh Indonesia. Pertemuan KKSI kita di sesi yang pertama pada hari ini sudah selesai, tetapi nanti ada sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini kalau dari jadwal sebenarnya nanti masuknya Pak Andi jam 10. Nah ini sudah jam setengah 10 ya. Jadi nanti kita akan memulai materi yang kedua dari Pak Andi dari PT SCM Bandung itu jam 10. Kami ada waktu setengah jam untuk kita istirahat atau kita rehat terlebih dahulu ya. Saya tutup terlebih dahulu untuk sesi yang pertama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farid pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya dan menjadi kemudahan kepada seluruh peserta untuk mengerjakan tugas dan proyek yang nantinya akan digarap. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kalau bisa tidak di live dulu ya, karena kita hanya rehat setengah jam. Setelah setengah jam nanti jam 10 Pak Andi bisa masuk ke link Zoom ini. Jadi kami mengharapkan untuk para peserta mohon tidak di live Zoom-nya supaya nanti bisa langsung. Terima kasih. Betul lagi dimasuk ya? Rekamannya stop ya. Tapi gue digabung. Ini kalian